Acara ini didukung oleh Paragon Foundation, Rumah Wijaya, dan Kompas.com. Oke, next. Oke, teman-teman sekalian, kita sekarang akan menonton TVC dulu dari Kompas.com. Persis seperti petani yang kerap gagal panen, namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai, meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai, adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Oke, baik. Berikut video TVC dari Kompas.com yang menjadi media partner untuk Teras Belajar 6 malam hari ini. Selanjutnya, mungkin di sini saya mungkin bakal ngasih tahu ini ya, hari ini tuh pembicaranya ada siapa aja sih, mungkin ada teman-teman yang kurang mengenal pembicara malam ini. Hari ini kita akan kedatangan dua tamu spesial banget. Yang pertama ada Kak Mufid, yaitu co-founder dari IB Cloud Host dan pemenang UKM Award 2020. Dan ada juga Kak Gio Rando, co-founder dari Garis Temu.go. Mohon maaf, garistemu.co. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan menayangkan video lagi dari Teras Belajar sebelumnya. Oke, sepertinya tidak ada video selanjutnya. Kita akan langsung aja nih, kita akan main bersama di slido.com. Bisa aja langsung seluruh peserta Teras Belajar malam ini langsung ke websitenya slido.com. Kodenya TB6. Saya ulangi lagi, bisa aja langsung ke websitenya slido.com. Di sini kita akan main bersama-sama. Dan kodenya #TB6. T dan B-nya besar. Apa di sini teman-teman udah membuka Slido? Mungkin kalau yang udah boleh nih dikasih reaction, Udah, bisa thumbs up atau oh sudah ya, oke. Mungkin yang lain sudah Kak. Udah ya, oke. Kita akan main dulu ya sebelum kita mulai acara malam ini. Mungkin tim panitia bisa di-share Slido-nya. Oke, kita dengan pertanyaan bagaimana perasaanmu hari ini? Alhamdulillah senang, baik, biasa aja. Sedikit capek. Wah, karena apa ini sedikit capek? Apakah karena sekolah atau kuliah? Apapun itu mungkin semoga aja harus tetap semangat ya, apalagi sesi malam ini tuh spesial banget topiknya. Habis itu ada yang bilang happy. Wah, happy. Feeling good, bersyukur dan senang. Wah, betul sekali. Setiap hari kita memang harus bersyukur. Kemudian ada yang bilang tenang. Oke. Ada yang bilang hektik. Oke, hektik. Sepertinya sama ya, kayak saya hari ini kebetulan saya juga kebetulan agak hektik gitu. Mempersiapkan semoga bisa malam ini tuh acaranya bisa semuanya bisa senang ya, bisa seru. Habis itu, oh ada juga yang komen via chat. Ada yang bilang bahagia. Oke. Better days, better life. Wah, itu bisa ya dijadikan quote hari ini ya, better days, better life.
Oke, Jos Gandos. Oke, ada yang komen Jos Gandos perasaan hari ini. Oke, selanjutnya apakah ada selanjutnya? Oke, pertanyaan yang kedua, ceritain dong pengalaman kamu dalam meraih goal yang kamu inginkan. Boleh nih sharing-sharing di sini. Mungkin kalau misalkan para peserta teras belajar malam ini ada yang nggak bisa buka Slido, boleh kasih tahu pengalaman kalian via chat box yang ada di Zoom. Rasanya berdarah-darah. Oke, ini agak terlalu melebih-lebihkan ya, tapi oke. Capek tapi nggak mau stop sekarang. Betul, ini nggak boleh. Namanya stop sekarang itu nggak bisa. Kita harus tetap berjuang sampai kita mencapai goals yang kita raih. Slowly but sure, penuh perjuangan, insecure, oke, insecure semuanya ya. Kayak ini generasi-generasi termasuk generasi saya ya, anak-anak muda. Insecure tuh lagi seneng banget dipakai ya kata-kata insecure. Maju mundur, oke. Pokoknya kudu tulis dulu. Sepertinya mimpi menjadi Camaba FK penuh perjuangan banget. Wah, siapapun itu yang mau jadi calon mahasiswa baru FK, semangat ya. Berbuah manis di akhir. Terus berproses, jatuh bangun menjaga konsisten. Oke. Dan mencoba bertarung sebagai orang biasa, nggak punya privilege. Kayak perlu nggak ya privilege itu sebenarnya ya? Mungkin kita bisa bahas itu di malam ini. Mungkin ada juga yang dijawab di kolom chat, sedang berjuang dan berusaha konsisten. Oke, semangat terus untuk hasil Aulia. Oke, selanjutnya apakah ada? Oke. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar dalam meraih goal tersebut dan bagaimana cara kamu untuk mengatasinya? Boleh nih, langsung aja dijawab. Kepercayaan diri. Males, mulai aja dulu. Benar, mulai aja dulu. Aku setuju. Time management. Konsisten. Insecure, garis keras sekali lagi ya. Tapi benar ya, insecure itu bisa dijadikan sebuah bahan motivasi sebenarnya, daripada cuma merasakan insecure aja tapi gak dijalanin. Mending bagi kalian semua yang cuma rasa insecure tapi belum mulai menjalankan, boleh nih dicoba habis sesi teras belajar malam ini. Kemudian ada melawan rasa malas. Oke. Sulit mencari teman yang mau benar-benar membantu. Sampai sekarang belum tahu cara mengatasinya. Konsistensi. Memulai, benar. Keberanian. Habis ini rasa mager tetapi harus tetap berkembang. Ya, dihilangin ya kawan-kawan di sini rasa magernya udah nggak boleh lagi. Ayo, udah tahun 2021, masa aduh masih mager-mager, udah nggak boleh lagi ya. Minder sama teman sendiri, tapi untungnya mereka tetap support aku, mempunyai lingkungan yang sangat suportif, itu tuh emang sangat baik. Semoga semua teman-teman di teras belajar malam ini bisa mendapatkan lingkungan suportif juga ya. Habis itu saingan dengan Camaba se-Indonesia di kampus impian, caranya percaya diri dan konsisten. Oke, mungkin bisa dilanjut saja. Oke. Sepertinya telah berakhir sesi Slido kali ini. Melanjutkan, mungkin aku bisa bakal menjelaskan sedikit tentang pemimpin ID terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mungkin bisa untuk share screen-nya. Sambutan juga nih dari tim pemimpin ID yang akan diwakili oleh Dewan Pembina Pemimpin ID, yaitu Ibu Susi Budiman. Ibu Susi Budiman, apakah sudah ada di... Halo, malam Nadia. Saya sudah di sini. Zoom ini? Apa kabar? Kabar saya baik. Semoga Bu Susi juga
baik-baik saja dan sehat selalu ya Bu Susi. Mungkin untuk saya ini saya akan mempersilahkan untuk saya ini Ibu Susi untuk memberikan sambutan kepada seluruh peserta teras belajar malam ini. Terima kasih Nadia. Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat datang. Terima kasih banyak sudah berada di sini. Saya ingin mengucapkan selamat datang utamanya kepada Ibu Destri Anasari. Selamat datang Ibu. Senang sekali Ibu berada di sini bersama kami. Ibu Destri sampai menyanggupi untuk bisa berada di sini karena memang hari ini terus terang teras belajar kita istimewa sekali. Jadi senang sekali Ibu jadinya bisa sama-sama kita berada di sini dan nanti kita juga bisa ikut ya Bu ya untuk mendengarkan. Karena tamu istimewa kami yang hari ini bisa hadir di teras belajar ada Kak penerima UKM Awards 2020 Kak Mufid Lutfi. Halo Kak Mufid. Say hai aja dulu, apa kabar? Oke, hai. Selamat ya, Anda co-founder dari ID Cloud Host. Ya, so kita akan memahami apa yang jadinya Anda lakukan karena kita lagi belajar mengenai bagaimana sesuatu yang dari sedikit-sedikit itu ujungnya pasti akan memberikan dampak di saat kita memang konsisten dan kita memang jadinya teguh ya dalam menjalankan apa yang memang kita percaya. Selamat datang dan again selamat ya. Dan ini ada kesempatan untuk nanti dari Ibu Destri sendiri untuk bisa menjelaskan lebih mungkin mengenai awards ini sendiri. Lalu ada kawan lainnya juga yang sudah berada di sini bersama Kak Gio. Halo Kak Gio. Halo. Selamat malam. Halo Ibu. Selamat datang Kak Gio. Salam kenal. Sama-sama. Kita suara saya bouncing ya, maaf ya kalau tidak. Sama-sama. Thank you. Gio adalah founder dari Garis dari apa yang dijalankan untuk membantu usaha-usaha. Jadi ini adalah satu bentuk apa ya, suatu sharing belajar yang sangat menarik. Sedikit saja untuk menjelaskan siapa itu Menurut ID. Saya pikir kayaknya teman-teman di sini terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sudah ada 191 ya bareng kita bersama-sama untuk jadinya menikmati sharing belajar sebagai salah satu dari media yang memang dijalankan secara rutin untuk bisa menyentuh kawan-kawan di seluruh Indonesia. Boleh dikatakan jadinya dengan masa pandemi yang tidak mudah ini, tapi kita bisa menyentuh jauh ke banyak sisi diuntungkan. So kita tidak ingin pandemi ini panjang, tapi minimal dengan teknologi seperti ini, bagaimana Pemerintah ID bisa menyentuh banyak adik-adik semua, calon-calon pemimpin Indonesia. Mungkin saya nggak bilang adik-adik kali ya, kita sama-sama lah. Pemuda Indonesia semua di sini bisa ikut belajar bareng dan kita semua soalnya memang bagaimanapun bertumbuhnya kita itu datang dari kemauan kita untuk jadi mau belajar dari pihak manapun. Jadi saya sangat beruntung bisa berada di sini dan sangat juga menikmati bagaimana kami sendiri juga jadi belajar dari teman-teman semuanya. Waktu dan tempat berikutnya kami ingin memberikan kesempatan untuk Ibu Destri untuk bisa jadinya berbagi dan sharing kepada kami mengenai bagaimana UKM Awards ini sendiri atau juga mungkin juga bisa berbagi kepada teman-teman sendiri bagaimana disemangati Bu, mereka ini juga calon-calon yang juga bisa langsung menggerakkan UKM. Kita punya banyak sekali potensi dan kita perlu beri semangat dan kita hanya bisa beri peluang ya. So, terima kasih teman-teman, selamat menikmati acara hari ini. Bu Destri, Kak Mufid dan juga Kak Gio, terima kasih dan teman-teman semua, sampai jumpa ya dari sini semuanya. Mari.
Terima kasih Ibu Susi atas sambutannya. Selanjutnya, seperti yang Ibu Sisi katakan, kita juga ada kedatangan tamu spesial lainnya, yaitu Ibu Destri Anasari, selaku Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan pada Deputi Bidang Kewirausahaan. Untuk Ibu Sari, ya baik Ibu Sari, untuk Ibu Sari saya persilahkan untuk sambutannya dari Kemenkop UKM. Baik, terima kasih Nadia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Susi Budiman. Salam ketemu lagi Mas Mufid dan Mas Gio. Juga teman-teman semua yang bergabung malam ini. Suara saya jelas? Jelas Ibu suaranya. Jelas. Karena bouncing di saya. Saya sangat berterima kasih diundang di event malam ini karena senang bertemu dengan generasi muda yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Karena menurut kami anak muda inilah yang nantinya akan menjadi penerus apakah perekonomian kita akan menjadi membaik atau tidak. Tadi dipesankan Bu Susi, saya menjelaskan, bercerita apa itu UKM Award, kenapa kami melakukan kurasi untuk UKM dan memberikan UKM Award ini. Yang pertama, UKM Award ini sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bahwa kita semua, hanya kita yang bisa membuat Indonesia bangkit dengan bangga dengan produk jasa buatan Indonesia. Dan kami juga menilai bahwa yang penting adalah future SMEs. Jadi anak-anak muda yang memiliki talenta dan kegigihan sehingga membuat satu produk jasa yang sangat berdaya saing secara internasional bahkan. Dan salah satunya yang sangat membanggakan ID Cloud Host dari Riau, tetapi sudah sangat masif ya, sudah sangat memahami kebutuhan saat ini dan ditambah dengan COVID, kesulitan-kesulitan yang kemarin dirasakan tentang digitalisasi dan lain sebagainya, ini menjadi dipermudah ya, dipaksa. Semua orang dipaksa untuk baik bukan pelaku usaha maupun apalagi pelaku usaha untuk memanfaatkan digital. Di UKM Awards kemarin kami menemukan banyak permata yang harus semakin diasah untuk menjadi pelaku-pelaku. Penting adalah mindset entrepreneurship. Jadi terima kasih sekali bahwa small step to reach big goal ini di malam ini menjadi tema penting supaya tidak lagi berpikir menjadi pegawai, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang jelas-jelas dibutuhkan oleh Indonesia terutama ya. Kita bisa makin mandiri dan ini pertumbuhan ekonominya akan semakin membaik. Kalau diharapkan sekarang 99,9% pelaku UMKM, share hanya 60% terhadap PDB nasional. Ketika level-level anak muda sudah bergerak ke usaha menengah, missing middle sekarang ini, diharapkan makin meningkatkan share PDB dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan level perekonomian kita. Dan yang jelas itu tadi, ketika berbahan baku lokal, semuanya made in Indonesia, kita bisa memenuhinya. Mudah-mudahan ada kendala apapun, kita masih tetap bisa survive. Semangat yang lain lagi adalah begitu
perlunya kita semua berpikir out of the box dengan banyak event seperti semacam ini, menumbuhkan semangat-semangat baru bahwa kita melihat anak-anak muda bisa menciptakan lapangan pekerjaan, membantu orang, kemudian bisa malah bisa bossing around. Enggak ya, bukan bossing around, tapi bisa memimpin dan mengarahkan menuju merah putih makin berkibar makin tinggi. Mungkin itu saja, saya lebih tertarik untuk mendengarkan bagaimana perspektif dari Mas Mufid sama Mas Gio, karena ini yang perlu kita perbanyak, Mufid dan Gio yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sari atas sambutannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua peserta teras belajar. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator kita untuk malam ini. Oke, mungkin bisa di-up untuk presentasinya. Oke, mungkin kalau misalkan bagi teman-teman di sini udah sering datang ke teras belajar, udah kenal ya dengan Mas Aji ini, tapi mungkin ada yang belum kenal, jadi akan saya kenalkan terlebih dahulu. Moderator kita malam ini ada Kak Darmaji Suradika, atau yang biasa dipanggil Mas Aji. Beliau adalah CEO dari Pemimpin ID, Executive Director di Tech, dan former Business Development dari Siemens. Fun fact-nya, suka road trip di keliling Jawa naik mobil sambil coba-coba makanan baru di kota-kota yang terlewati. Untuk kalau misalkan mau lebih kenal dengan Mas Aji, bisa aja nih connect Mas Aji di Instagramnya @aji_suradika. Sepertinya Mas Aji udah di spotlight juga di sini. Selamat malam Mas Aji. Halo, malam. Dengar suaraku? Suaranya terdengar dengan jelas Mas Aji. Oke. Dengar ya. Soalnya kadang-kadang agak mantul suaranya. Oke. Sepertinya nih peserta-peserta juga udah mulai excited banget. Mungkin bisa kasih reaction nih untuk menunjukkan antusias peserta teras belajar malam ini. Oke, Mas Aji, berikutnya untuk sesi malam ini akan saya serahkan ke Mas Aji. Untuk Mas Aji, saya persilahkan. Oke, ya. Malam teman-teman semua. Bergabung lagi bersama teras belajar, acara rutinnya Pemimpin ID. Jadi mungkin teman-teman yang baru datang, selamat datang dan salam kenal dari kami dari Pemimpin ID. Jadi kami rutin membuka teras kami, gitu ya istilahnya, untuk duduk bareng, belajar bareng. Karena namanya teras, berarti ini akan acaranya santai banget, boleh sambil ngopi, boleh sambil makan pisang goreng dan sebagainya. Jadi silakan dibikin santai aja gitu ya. Sebelum kita mulai, pertama-tama tadi terima kasih banget nih ke Bu Susi dan Bu Sari sudah membuka acara kami, dan selamat datang Bu di teras kami. Mudah-mudahan bisa saling belajar dan semoga kita bisa saling belajar dan mengajar gitu ya Bu ya. Thank you Bu udah datang. Untuk di malam hari ini kita akan mengangkat topik, tadi Bu Sari juga sempat bilang start with small step to reach big goal gitu ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang walk the talk gitu. 2 minggu sebelumnya kita juga berbicara tentang bagaimana kita membuat plan gitu ya. Jadi harapannya di pertemuan yang sekarang kelanjutannya lagi nih. Kalau di awal tahun kita planning gitu ya. Habis itu di 2 minggu setelahnya di awal Februari gitu kita berbicara bagaimana caranya kita menjalankan nih apa yang udah kita omongin, udah kita planningin gitu ya. Nah sekarang kelanjutannya lagi nih, bagaimana start small dari big goal-nya kita gitu. Hari ini malam ini seperti tadi yang udah disebutkan akan ada Kak Gior dan Mufid akan membahas tentang topik ini lebih jauh lagi, dan terutamanya gitu ya malam ini kita akan fokus bagaimana memulai bisnisnya nih gitu. Oke, kita langsung aja mulai dari pembicara yang pertama. Ada Muhammad Mufid Lutfi. Dia adalah co-founder dan CMO dari ID Cloud House. Ini sebenarnya teman lama juga, kita satu komunitas di Deep Tech juga gitu ya. Dan beliau chapter director startup Green di Pekanbaru.
Dan fun fact-nya, suka banget main game dan sudah tamatkan lebih dari 50 game di PS4. Wow, oke. Juga nilai jaringan di kuliah C, tapi malah bikin bisnis berhubungan dengan jaringan. Oke, kayaknya makin penasaran, langsung aja kita undang. Halo Mufid. Halo Mas Haji, ketemu lagi ya. Halo Fit, ketemu lagi dah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, pertama-tama congrats banget Fit, udah dapat penghargaan dari Kemenkom UKM gitu ya. Jujur kemarin waktu penghargaan itu gue lihat di TV, jadi gue nggak tahu kalau lo dapet gitu kan. Begitu ngelihat ada lo, wah gila keren juga Mufid gitu kan dapat penghargaan gitu. Jadi congrats lagi Fit, udah dapat penghargaan itu gitu ya. Oke. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas tentang memulai bisnis nih Fit, apalagi kan ID Cloud Host gitu ya. Dari awal lo co-founder dari ID Cloud Host dan sekarang ID Cloud Host juga udah makin besar gitu. Mungkin lo bisa share nggak awal mula dulu membangun ID Cloud Host dan perjuangannya seperti apa gitu ya, dan apa yang membuat seorang Mufid ini bertahan dan meneruskan perjuangannya gitu. Mungkin kita bisa sharing ke teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman dari Pemimpin ID atas undangannya. Izin Bu Susi, Bu Sari untuk saya coba sharing-sharing ya tentang pengalaman. Semoga bisa memotivasi teman-teman ya untuk malam ini gitu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Mufid Lutfi. Saya di sini salah satu co-founder. Kita berempat di ID Cloud Host. Itu kita bangun ID Cloud Host itu di tahun 2015. Waktu itu saya masih kuliah di tingkat 4, artinya saya lagi skripsi gitu. Jadi lagi skripsi di tahun terakhir itu saya bisa dikatakan sudah selesai semua kuliah sih. Cuman kan karena jurusan baru gitu ya, awalnya pengen lulus 3,5 gitu, apalagi IPK waktu itu udah memenuhi ya gitu ceritanya. Namun waktu itu kita tahu selama di kuliah itu banyak sekali benefit-benefit yang didapatkan ya, apalagi kalau misalnya kalian ikutan kompetisi gitu kan, mau ikutan kompetisi itu kan persyaratannya salah satu kuliah gitu. Kita flashback itu di tahun 2015 lah ya, mungkin kalau sekarang mungkin saya kurang tahu juga update-nya seperti apa gitu. Jadi pada saat itu karena di Telkom University waktu itu jurusan saya baru juga, jadi saya sangat aktif di berbagai kegiatan kompetisi juga gitu, dan mungkin bisa dikatakan banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam building startup sih. Dan menariknya adalah saya membangun startup itu jatuh bangunnya lebih banyak sebenarnya dibandingkan suksesnya gitu ya di sebelum menjalani ID Cloud House gitu. Tapi di satu sisi saya juga sempat banyak belajar juga gitu. Waktu itu dipercaya oleh Google sebagai community leadernya juga waktu itu ya. Waktu itu sebelum ada Google Developer, Google Business gitu. Waktu itu saya aktif banget gitu ya di tahun 2012-an sampai 2015-an dapat kepercayaan dari Google. Kebetulan Google baru masuk ke Indonesia itu 2012 nggak salah. Nah, itu dikasih kepercayaan oleh Google as leadernya, maksudnya membantu di Bandung untuk ikutan bikin acara gitu kan. Nah, sekarang sepertinya community development, community business itu udah gede ya. Sampai akhirnya dipercaya juga oleh Google sebagai Google Student Ambassador oleh Google gitu untuk merelasikan Google dengan kampus gitu kan. Jadi sejak kuliah itu udah benar-benar aktif banget sih di berbagai komunitas gitu. Nah, karena aktif di berbagai komunitas tersebut itu memberikan banyak sekali pengalaman ya untuk saya sendiri dalam membangun ID Cloud Host. Jadi saya sempat dipercaya oleh Google, lalu sempat di Tokopedia juga di tahun 2015 ya. Waktu itu Tokopedia tuh baru dapat pendanaan. It mean itu masih kecil banget. Kalau sekarang kan Tokopedia udah ada towernya ya kalau di Jakarta ya. Kalau dulu kita di ruko dulu. Jadi pas saya bilang ke orang tua, Pit, kerja di mana gitu kan? Di Tokopedia. Ngapain kerja di toko gitu ya katanya kan. Dulu Tokopedia tuh masih kecil, belum tahu orang gitu kan. Sampai akhirnya ya kita
salah satu project yang nggak akan terlupa sama saya itu dulu Tokopedia tuh brand ambassador-nya itu Chelsea Islan ya gitu. Jadi sempat membantu tim marketingnya dalam pembuatan TVC, TV komersial gitu sampai akhirnya barulah terkenal Tokopedia. Lalu juga sempat di Kitabisa juga gitu. Di Kitabisa itu saya orang kelima, bisa dikatakan orang kelima kalau nggak salah di Kitabisa waktu itu. Jadi saya di Tokopedia dan Kitabisa di situ belajar banyak bagaimana sih dalam membangun startup gitu. Jadi sebelum membangun ID Cloud Host gitu ya. Nah, jadi situ saya di profesional, saya belajar banyak bagaimana sih kepemimpinan itu gitu ya. Lalu juga belajar banyak bagaimana sih dalam membangun startup step by step-nya gitu. Sampai akhirnya saya juga saat di Tokopedia dan di Tokopedia dan Kitabisa juga sempat bikin startup sendiri juga kan dengan teman-teman yang sebelumnya gitu. Tapi ya lebih banyak gagalnya emang gitu. Bahkan pernah juga mendapatkan kerugian ya sampai 100 juta lah gitu, sempat dilarikan lah dengan orang kepercayaan gitu. Jadi ada juga jatuh bangunnya sampai di ID Cloud Host itu saya ketemu dengan salah satu co-foundernya kita gitu ya di kuliah, dan itu kita aktif di satu komunitas yang sama nih. Nah, aktif komunitas yang sama, diajak Fit, lu kan jago marketingnya kata dia kan, jago pemasaran dan bisnis gitu. Gimana kalau kita bikin ID Cloud Host? Kebetulan si Alfian itu sudah bergelut di dunia networking itu sejak SMP ya, udah lama sih dia gitu. Jadi bikin brand baru ID Cloud Host 2015-an gitu kan. Itu sempat 6 bulan di hold tuh, saya sempat nahan gitu kan. Dan kebetulan di saat itu saya lagi mau lulus gitu ya. Pada saat mau lulus itu saya dapat offering juga pekerjaan. Menariknya pekerjaannya itu adalah yang pertama dari Google Singapura dapat offering. Yang kedua itu dapat dari Tokopedia lagi gitu ya, karena kan pernah Tokopedia lalu sempat berhenti karena mau fokus kuliah gitu kan, fokus selesaikan skripsi waktu itu. Nah, lalu ya beberapa company lain gitu. Jadi itu sempat galau tuh mau bangun bisnis atau profesional gitu ya kan. Nah, jadi sampai akhirnya dapat petunjuk. Saya melihat kalau misalnya berbisnis, itu saya kan asalnya dari Pekanbaru ya. Dengan berbisnis saya bisa kembali ke Pekanbaru, bangun komunitas. Nah, itu adalah salah satu tujuan saya gitu. Jadi balik ke Pekanbaru untuk bangun komunitas digital sih di sana gitu ya. Karena kan saya kan kuliah di Jawa gitu. Jadi ada ketimpangan lah, ada gap antara pengetahuan networking yang ada di Jawa dengan di Pekanbaru di daerah gitu. Sehingga saya bercita-cita ya gimana caranya saya tetap kerja tapi bisa bolak-balik kampung nih gitu, bisa balik ke Pekanbaru nih gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kebetulan kita juga di Alfian ngajak saya waktu itu punya beberapa tujuan sosial juga kan. Itu yang bikin saya lebih tertarik dibandingin bisnisnya pada awalnya gitu. Nah, alhamdulillah ya kita bangun 2015 gitu ya, ada 4 co-founder. Hal yang kita lakukan pertama kali adalah teman-teman kalau misal dalam membangun bisnis adalah bikin legalitas sih, bikin legalitas terlebih dahulu sebagai komitmennya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yakin untuk menjalankan bisnis ya, itu kalau benar-benar yakin banget gitu ya. Nah, itu kenapa penting legalitas, karena kedepannya kalian akan berhadapan dengan berbagai persyaratan-persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi dipenuhi dalam kalian ke klien, bahkan ke partner dan juga mungkin kementerian juga gitu ya kalau misalnya ada proyek atau apa gitu. Nah, hal-hal itu yang perlu kalian lakukan pertama kali. Jadi kita komitmen bikin perseroan terbatas, bikin PT gitu kan, dengan saham tertentu, pembagian saham tertentu. Nah, di tahun-tahun awal itu saya nggak nyangka sih perkembangan ID Cloud Host itu cepat banget ya. Kita dalam 1 tahun 2015 sampai 2016 itu customer kita tumbuh hingga 10.000 pengguna. Itu cepat banget tumbuhnya gitu. 10.000 pengguna dalam waktu 1 tahun. Nah, itu kita fokus ke retail B2C gitu ya. Kalau misal teman-teman belum tahu ID Cloud Host itu apa, jadi kita itu web hosting provider. Kita jualannya domain hosting untuk kebutuhan websitenya teman-teman gitu ya, server gitu ya. Nah, kita jualan itu gitu ya, itu awal-awalnya itu kita retail. Jadi ibarat tuh kita reseller awal-awal. Karena kan modal kan butuh gede ya, untuk beli server itu bisa ratusan ya. Sampai akhirnya di tahun kedua kita nabung. Jadi jujur
di tahun awal 1-2 tahun membangun ID Cloud House itu gaji saya itu kecil banget. Karena itu dialokasikan ke modal, kebayang nggak? Sebagaimana normalnya gaji co-founder ya, Ya, Fit ya. ya, Ini fakta-fakta yang biasanya nggak diketahui orang umum nih. Benar gaji banget. co-founder itu paling kecil kalau di startup ya, Fit ya. Iya. Ya alhamdulillah kan dividen lah ya. Tapi dividen pada saat menurutku kecil juga sih di 1-2 tahun awal ya, jujur ya. Maksud tuh jadi kita bukan bermaksud untuk demotivate teman-teman, tapi ini biar teman-teman tahu faktanya agar supaya teman-teman tahu kira-kira apa sih yang mesti dilakukan ke depannya gitu kan. Nah, sambil lagi kan itu kan gaji kecil ya. Nah, tentunya kita pasti berpikir kan kalau misalnya kita nggak bisa mengatakan bahwa waktu itu untuk kita punya mindset seperti ini sih. Kalau misalnya 2 tahun kita terus kayak gini gitu, tapi kita nggak, sedangkan kita ada karyawan juga kan mesti kita gaji gitu kan. Nah waktu itu kita sempat berpikir bahwa kalau misalnya kita memposisikan kita sebagai founder seolah-olah gue bisa kok dengan gaji kecil terus tetap bisa hidup, tapi kan orang lain nggak. Orang lain belum tentu bisa hidup dalam keadaan gaji di bawah UMR pada waktu itu gitu kan, yang kita gaji ya gitu ya, itu kecil banget itu jujur ya. Nah jadi ya udah gitu kan, jadi kita mulai fokus ke SDM gitu kan, gitu, fokus ke SDM, bangun tim, bangun banyak hal gitu kan. Selain kita membangun customer gitu kan, kita juga membangun dan memperkuat internalnya kita juga nih. Nah tim kita juga tuh. Nah alhamdulillah ya flow-nya kita adalah kita nabung dulu nih, beli server. Jadi server yang pertama kali kita beli itu sampai berapa miliar lah di tahun kedua lah, sampai kekumpul uang beli server gitu kan. Nah return on investment-nya ibaratnya tuh dari modal itu kita bisa dapatin berkali-kali lipat pendapatannya, kita tabung lagi kayak gitu, diputar lagi buat bisnis gitu ya, lagi gitu sampai di tahun ketiga lah. Nah saya benar-benar dapat gaji yang layak itu di tahun keempat gitu ya, gaji yang layak. Dan ini juga buat teman-teman yang mulai usaha, nggak semua startup itu, atau bukan nggak semua ya, maka semua startup itu pasti melewati fase susahnya gitu ya. Itu yang kadang-kadang nggak diangkat gitu. Yang dilihat kayaknya startup keren gitu kan. Itu setelah udah jadi gitu. Ketika mulai ini lebih susah gitu kan. Iya. Tapi Fit, gua penasaran nih. Tadi kan lo ngejelasin gitu ya. Tadi lo itu ada tawaran dari Google gitu kan. Dan di lain pihak lo memulai ID Cloud Host ini gitu. Nah, apa yang kayak membuat akhirnya lo itu bilang kayak ya udah deh, gua ID Cloud Host deh gitu daripada Google gitu. Oke. Hal yang tersendiri kenapa akhirnya memilih ID Cloud Host sebenarnya. Selain faktor keluarga ya, faktor keluarga di Pekanbaru gitu ya. Faktor yang paling besar itu adalah dengan bangun ID Cloud Host, ntar kita bisa menjalankan berbagai program sosial. Kata dia kan, program sosial seperti apa nih gitu kan. Bayangin akan lebih banyak stakeholder ya, sekolah-sekolah, NGO, UKM di Indonesia yang bisa go digital gitu. Itu untuk NGO yang punya manfaat luar biasa. Kalau misalnya kita bisa bantu mereka digitalisasi, itu akan lebih banyak orang yang terbantu dengan misi sosialnya mereka melalui digital gitu. Ini kita ngomong tahun 2015 loh ya. 2015 itu internet itu masih apa ya, kalau orang nganggap Tokopedia itu ini toko belanja apaan sih, meyakinkan nggak sih gitu. Kita bilang 2015 tuh belum meyakinkan internet itu, belum seperti sekarang gitu kan. Kalau mau transaksi kan bisa lebih aman ya. Nah itu yang kita pikir gitu. Jadi bayangin lebih banyak UKM, NGO, sekolah gitu yang bisa terdigitalisasi yang kita bantu. Dan alhamdulillah di tahun 2015 itu kita launching 2 program sosial. Yang pertama itu adalah program Eka Bima, itu kita ngasih website gratis untuk sekolah. Dan alhamdulillah sekarang udah ada lebih 1.500 sekolah yang udah kita bantu domain gratis dan website-nya kita buatkan. Nah, yang kedua itu adalah NGO.
alhamdulillah kita berkolaborasi juga dengan Kita Bisa ya, Kita Bisa gitu. Karena kan dekat juga ya dengan teman-teman Kita Bisa, berkolaborasi dengan Kita Bisa. Jadi kita bantu NGO untuk digitalisasi. Itu ada lebih dari 500 NGO yang udah kita bantu juga. Lalu untuk UMKM nih, harapannya kan kita dengan Kemenkop UKM sebagai salah satu penerima award itu bisa berkolaborasi, bisa lebih gede gitu ya. Sejauh ini kita kan dengan Bank Mandiri, dengan beberapa perusahaan lah yang untuk UMKM ya gitu. Nah itu jadi bisa lebih besar nih skop kita untuk bisa membantu lebih banyak stakeholder dalam digitalisasi gitu. Nah itu yang awalnya ya, yang bikin saya akhirnya memilih berbisnis ID Cloud Host gitu. Walaupun kan tadi saya bilang ya, saya masuk ke dalam suatu bisnis yang sebenarnya saya nggak paham itu jaringan apaan, server apaan gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana konfigurasi server, itu jujur saya nggak paham. Yang saya paham kan di bisnis ID Cloud Host kan saya sebagai orang jualan ya, strategi jualannya seperti apa gitu. Lebih seperti itu. Tapi kalau teknis saya masih nggak paham, karena dulu nilai jaringan saya C gitu ya kan. Saya terjerumus di sini nih gitu. Alhamdulillah lumayan lah membantu hidup lah gitu sejak. Oke, berarti tadi misi sosial ya justru, dan ini gue dengar banget dari banyak anak-anak startup ya. Kita kan di Deep Tech juga kan banyak anak-anak startup ya, dan rata-rata mungkin atau bahkan semua gitu ya selalu dimulai itu pengen menyelesaikan masalah gitu ya, dan itu yang jadi urgensinya gitu. Dan justru dari urgensi pengen menyelesaikan masalah itulah akhirnya produknya jadi bagus gitu kan, dan produknya jadi bisa dipercaya dan bertahan gitu kan. Mungkin lo ada masukan nggak, Fit, buat anak-anak yang pengen atau teman-teman di sini yang mau memulai nih gitu bisnis, mungkin memulai startup gitu ya, supaya mereka juga bisa bikin produk yang sustainable dan bermanfaat. Oke. Yang terpenting sih pasti kita ngomongin tentang why-nya dulu ya gitu ya. Kira-kira ini masalah apa yang pengen kita solving gitu ya. Kalau di ID Cloud Host kan masalah yang paling kita highlight itu adalah masalah digitalisasi gitu. Karena digitalisasi di Indonesia itu dari 2/4 ya, setengah dari total pengguna internet di Indonesia mungkin kecil banget. Bahkan UMKM sendiri nilainya nggak sampai 10% yang sudah go digital ya, dari total UMKM yang dari data yang terakhir saya lihat gitu ya. Mungkin nanti bisa dikorek gitu kalau misalnya salah. Tapi itu kecil banget ya. Maksud tuh masih jauh banget roadmap-nya gitu. Maksud tuh tujuannya. Bahkan saya pernah lihat sebuah data untuk level UMKM atau misalnya stakeholder lain yang levelnya advance dengan teknologi gitu. Advance dalam teknologi itu adalah minimal mereka punya website loh. Minimal mereka punya website. Kalau misalnya medium dan yang low, ya kalau yang paling bawah mungkin orangnya hanya bisa menggunakan digital itu seperti WhatsApp gitu kan. Nah, tapi yang levelnya yang lebih dari itu, yang advance dalam hal digital gitu untuk untuk apapun kegiatannya mereka itu masih kecil banget, dan itu timpang banget gitu ya. Masih ibaratnya tuh hanya 20%, bahkan nggak sampai 20% ya jumlah yang advance itu jauh banget gitu. Sedangkan kita adalah negara dengan populasi yang lumayan besar gitu kan di dunia gitu. Dan kalau misalnya kita seperti Cina yang udah dengan produknya mereka sendiri gitu kan, mereka bisa kuat gitu. Jadi kalau misalnya ada produk luar yang masuk, tidaknya mereka dari produk sendiri aja udah bisa fighting gitu. Sehingga nah itu yang masalah yang kita selesaikan, di samping harga yang terjangkau ya, karena kan kita infrastruktur itu biasa kita ngomongin tentang paket harga yang mahal gitu. Nah kita kasih harga dengan penawaran yang terjangkau, murah untuk teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Jadi bisa bisa teman-teman gunakan untuk membantu digitalisasi gitu. Nah pasti hal yang pertama kali dilakukan adalah kita harus mengetahui kira-kira ini why-nya apa dulu, masalahnya apa, baru kita ngomong tentang solusinya seperti apa gitu. Dan yang terpenting adalah teman-teman jangan bermindset kecil, kalau bisa coba bermindset atau lebih luas gitu. Saya orang Riau nih, orang daerah nih gitu kan. Terkadang kan orang daerah yang paling banyak saya temuin, salah satu di Pekanbaru adalah mindsetnya itu ya udah kita besarnya di Pekanbaru aja, ya udah kita besarnya di Riau aja. Kenapa nggak berpikir bahwa kita besarnya itu nasional gitu? Kenapa nggak berpikir bahwa kita bisa loh ekspansi ke internasional gitu? Bisa loh produknya kita ini bisa lebih gede lagi loh gitu. Jadi ya itu
banyak UMKM yang mindsetnya masih kecil gitu. Nah, di sini yang kita akan coba ubah mindsetnya untuk bisa berpikir, kalian jangan berpikir seolah-olah kalian tuh kecil, tapi berpikir bahwa kita ini sebagai UMKM itu sebenarnya kontribusinya besar loh untuk perekonomian gitu. Kenapa nggak berpikir lebih besar lagi gitu kan? Apalagi bisa membantu dan membuka lebih banyak pekerjaan ya UMKM-nya. Nah, itu yang mesti ditekankan. Tapi yang terpenting juga adalah bikinlah sebuah solusi. Masalah udah ada nih, tapi jangan bikin solusi yang terlalu ibaratnya tuh advance bagi penggunanya, yang akibatnya adalah ternyata masalahnya tuh apakah benar-benar disolusikan dengan teknologi. Nggak semua masalah disolusikan dengan teknologi kan. Teknologi bagi saya adalah sebuah perantara atau percepatan gitu ya, yang membantu gitu kan. Tapi coba dipahami dulu kira-kira basic yang terdalam dari masalah itu apa, sampai akhirnya bisa nggak sih dengan teknologi, bisa nggak sih dengan solusi A, B, C, D gitu. Tapi ya itu mesti punya target yang pasti ya, jangan nanti kadang bilang ya kita pengen perfeksionis gitu kan. Kalau misalnya perfeksionis kalian ya ngabisin waktu aja kan gitu kan, ngabisin waktu. Akhirnya nggak jalan-jalan juga gitu ya. Ya, jalan-jalan gitu. Jadi kita coba testing to the market, kita lihat feedbacknya apa sih yang mesti diimprove, dievaluasi apa sih. Jangan takut gagal sih. Itu sih. Jujur dari Cloud sendiri kita udah berkali-kali launching beberapa layanan dan kita test to the market, dan ada yang benar-benar ya kita jujur nggak malu juga sih tutup layanannya gitu kan. Kita harus tutup layanannya, atau misalnya ini kita improve atau ini yang kita tambah gitu. Itu sih yang terpenting. Ya. Oke, menarik banget yang terakhir tadi lo bilang itu, yang kadang-kadang atapnya kita itu terlalu rendah gitu ya. Jadi goal kita yang terlalu pendek, akhirnya ya kita bikin produknya juga produk yang kecil gitu. Padahal kita itu dampaknya besar, apalagi UMKM gitu ya. UMKM itu bisa jadi ujung tombaknya perekonomian di Indonesia gitu. Oke, Fit, nanti aku bakalan balik lagi ke Mufid. Kita ke pembicara satunya dulu. Nanti kita bahas pertanyaan dari teman-teman bareng-bareng ya. Thank you, Fit. Oke, lanjut kita ke pembicara berikutnya. Ada Mas Gior. Halo. Halo. Salam kenal, Mas Gior. Salam kenal. Thank you nih udah mau datang ke Pemimpin ID. Sama-sama, thank you udah undang juga. Oke, ya perkenalan dikit Mas Gior. Jadi Mas Gior ini professional experience, co-founder dari Garis Temu gitu ya, owner juga dari Garis Lab dan co-founder of Kuleat. Oke, nanti kita bahas satu-satu nih, apa itu Garis Temu, Garis Lab, Kuleat gitu ya. Fun fact-nya suka pakai baju yang sama setiap hari, yaitu t-shirt putih. Wah, kalau gua t-shirt hitam, jadi setiap hari gua selalu pakai hitam. Oke, Mas Gior, mungkin bisa dikenalin dikit nggak Garis Temu ini apa, dan mungkin kalau yang tadi Garis Lab dan Kuleat singkat aja, kira-kira apa nih gerakannya? Oke, thank you Aji udah invite, thank you juga ada Mufid, salam kenal, Bu Susi, Bu Sari, thank you udah mengundang. Ini pertama kalinya baru tahu juga ada Pemimpin.id, ada teras belajar yang menurut aku ini oke banget, bisa banyak sharing, banyak belajar dari banyak narasumber gitu ya. Kita creative marketing agency. Kalau setiap brand itu harus dimanusiakan karena orang suka berelasinya dengan manusia bukan dengan brand. Itu kenapa tadi ada bilang Chelsea Islan dibayar sama Tokopedia. Kenapa? Karena orang sukanya berelasi dengan manusianya bukan dengan brandnya. Nah, karena visi itu kita bikin Garis Temu, service yang paling utamanya adalah di sosial media. Kenapa? Karena di zaman sosial media ini kita merasa ini zamannya paling tepat untuk memanusiakan brand kita. Kenapa? Karena namanya aja udah sosial media. Ada sosialnya di situ, ada manusianya di situ gitu loh. Jadi dengan platform sosial media sekarang semua brand bisa memanusiakan brandnya, dan di situ akan ada trust, ada connection lebih dalam lagi. Dan dari situlah bisnis kita bisa dipercaya oleh lebih banyak customer gitu loh. Jadi itu Garis Temu. Kita berdiri 2,5 tahun, 2018. Habis itu apa lagi ya? Sekarang kita lokasinya di BSD di Tangerang gitu.
Oke, Yor, penasaran nih. Sebenarnya pertanyaan yang sama kayak Mufid tadi. Apa yang awal mulanya? Kenapa lo akhirnya bikin si garis temu ini nih? Kenapa? Apa urgensinya? So sebelum gue bikin garis temu, gue bikin 8 bisnis lainnya yang sebelumnya itu nggak jadi apa-apa. Wow, so 8. Tadi ada 2. Tadi ada 2 di situ ditulis ya. Sebenarnya itu ada lebih banyak lagi. Gitu. Ininya adalah dari gue. Jadi gue pernah di drop out, by the way. Gue di drop out dari sekolah Alkitab. Jadi dulunya gue ini calon pendeta, jadinya begini nih. Jadi gak jadi pendeta nih, gitu ya. Jadi gue masih ada kok potongannya masih kelihatan. Gitu. Jadi gue ini cerita seru sih, lumayan gitu, agak panjang dikit, tapi gue sharing sedikit lebih singkat ya. Jadi waktu gue umur 15 tahun, I actually mau jadi pemain bola. Jadi gue masuk sekolah sepak bola Arsenal Soccer School di Ciputat. Nah, habis itu mau jadi pemain bola, tapi sorry ya, kayak gue bukan yang mau ngomong apa, tapi memang kita mau bilang di Indonesia rasisme itu tidak ada, tapi sebenarnya ada, cuman mungkin tidak obvious, tapi pasti ada gitu loh. Nah, kebetulan gue keturunan Chinese, mata gue sipit dikit nih, meskipun kulit sawo matang gitu ya. Jadi waktu itu gue nggak bisa jadi pemain bola, bro. Jadi gue udah mau ikut seleksi masuk timnas under 15 ke Filipina. Habis itu gue nggak masuk itu gak kenapa. Ini kembali lagi ya, gue bukan lagi ngomongin tentang apa, tapi ini beneran yang kejadian. Waktu itu gue panggil pelatihnya coach. Habis itu ada teman-teman lain panggilnya om. Gitu loh. Jadi dari segi ras, dari segi apa itu berbeda. Gitu loh. Nah, itu yang membuat dan itu awalnya, ternyata masih ada ya gitu ya. Masih ada. Dan gue bukan mau menyalahkan siapa-siapa, tapi realitanya itu ada. Tapi dulu gue bilangnya, ya kalau gue jago, ya semua mau ngomong apa gitu kan. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Akhirnya singkat cerita umur 18 tahun gue lulus sekolah. Habis itu gue merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Gue jadi mau masuk ke sekolah pendeta. Tapi gara-gara gayanya kayak begini nih, petantang-petantang gini, gak ada potongan pendetanya. Jadi gue 1,5 tahun gitu gue dikeluarin. Dikeluarin itu bukan karena apa-apa. Simple karena gue gak suka tinggal di asrama. Gue kerjanya ngelawan peraturan terus di asrama. Jadi gue dikeluarin aja gitu. Nah, habis itu singkat cerita gue mengambil break 1 tahun. Itu adalah masa-masa paling berat di hidup gue. Umur 20 tahun gak punya masa depan. Di jidat tulisannya adalah si brengsek yang di DO. Kalau di DO dari kampus biasa wajar ya. Ini di DO dari sekolah agama itu ini ngapain gitu loh. Jadi tapi waktu itu umur 20 tahun gue merasa gue gak punya masa depan. Nah, gue suka banget nih hari ini gue ditandemnya sama Mas Mufid. Kenapa? Ini 2 orang background-nya beda, tapi yang gue mau ini adalah 2 background ini bisa bikin teman-teman ternyata nggak mesti kita punya certain latar belakang untuk kita jadi something gitu loh. Jadi dari kasusnya gue, karena gue dulu nggak suka di asrama, gue gagal ini, gue bilang adalah gue nggak mau jadi karyawan. Dari dulu gue nggak mau jadi karyawan. Jadi habis itu gue memutuskan untuk kuliah lagi. Kuliahnya desain produk di Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Tahun pertama dibayarin sama orang tua. Tahun kedua ekonomi orang tua sulit. Gue bilang ke orang tua gue udah gak usah bayarin kuliah gue, gak usah bayarin kos gue, gak usah bayarin. Ya udah. Akhirnya mau nggak mau cari duit. Cari duitnya dari mana? Belajar sablon baju dari YouTube. Serius. Gue beli baju 100 biji kaos warna putih. Gue belajar sablon baju. Gitu loh. Gue kuliah gue actually. Gitu loh. Tapi yang lucunya lagi itu bisnis kagak jalan. Kenapa? Karena gue pikir gue anak desain, gue bisa desain. Ternyata gue nggak bisa desain. Sampai hari ini gue nggak bisa desain. Sampai hari ini gue nggak bisa gambar. Gitu. Habis itu setelah bisnis itu gue jualan casing HP yang bisa diganti-ganti belakangnya. Gitu ya. Jadi kalau Mas Mufid tadi keren nih dari Google, kita bisa Tokped gitu ya. Gior nggak ada, nyablon baju, guntingin casing HP, beli di Glodok. Gitu ya. Tapi ini menariknya malam ini ya. Jadi benar kata lo itu 2 orang dengan jalur yang berbeda gitu ya. Terus malam ini kita membahas diskusi yang sama, memulai bisnis gitu ya. Iya. Habis itu setelah itu pokoknya itu bisnis nggak jalan sampai akhirnya gue buka donat kentang di kantin tempat gue kuliah. Jadi bayangin gue kuliah di situ, di kantinnya gue punya 1 stall, gue punya 2 SPG jualan donat. Pagi-pagi gue anterin bahan, sore-sore gue ambil omset, gitu loh. Itu cara gue bertahan hidup, gitu loh. Sampai akhirnya gue
terakhir gue bikin bisnis laser cutting. Gue bikin souvenir untuk korporat. Jadi gue bikin souvenir untuk TNI. Salah satunya gue bikin souvenir untuk UPH, untuk tempat kuliah gue. Jadi semua souvenir UPH yang bikin mahasiswanya. Jadi gue bilang gini, gue jadi mahasiswa nggak bisa dapat beasiswa karena gue bego gitu ya, nilai gue jelek. Tapi gue sebenarnya dibayarin sama UPH. Gue jualan di kantin yang UPH, gue dapet project dari UPH gitu loh. Nah itu adalah prosesnya gue dari pemain bola jadi hampir jadi pendeta, jadi desainer nggak jadi, abis itu gue jadi pebisnis. Nah waktu gue jadi pebisnis ini, gue menyadari satu hal. Ini eranya era digital, tadi Mas Mufid juga bilang era digital. Nah era digital ini yang paling penting menurut gue salah satunya adalah visual. Nah problemnya adalah meskipun gue anak desain, gue nggak ngerti visual sama sekali. Jadinya bisnis-bisnis gue semua visualnya jelek. Jadinya logika gue langsung begini, oke, kalau ada satu pengusaha kayak gue, pasti ada jutaan pengusaha kayak gue di Indonesia, gitu kan. Habis itu akhirnya gue carilah anak paling pinter di kelas gue. Jadi anak paling bego, cari anak paling pinter, kita bikin garis temu, gitu. Anak paling pinter ini. Oke, itu awal mulanya garis temu gitu ya. Iya, jago desain, jago video, jago apa. Jadi mulanya itu. Nah tapi perjalanannya nggak seindah itu. Kenapa? Karena waktu gue bikin garis temu Agustus 2018, waktu itu juga bisnis gue yang souvenir itu kebakaran. Jadi kalau orang lain bikin bisnis dari nol, Gior bikin bisnis dari minus. Tadi Mas Mufid bilang nggak dapat gaji, Gior 6 bulan nggak dapat gaji dari garis temu, bayarin gaji orang. Lebih parah lagi gitu ya. Gitu loh. Gior, tapi gue penasaran deh. Tadi tuh kan lo bilang mulai dari main bola, habis itu pengen jadi pastor, bisnis bisnis lo juga up and down gitu kan. Lo kalau bisa mendeskripsikan masa lalu lo, itu kalau bisa lo deskripsikan apa masa lalu lo ini? Apakah lo mendeskripsikan ini sebagai kegagalan, ataukah ini jalan memutar, atau apa? Coba misalnya lo bisa mendeskripsikan itu sebagai apa, Yor? Oke, mungkin ini cara paling mendeskripsikan paling benar. Gue pernah bilang gini, sama anak sepantaran gue waktu itu, gue gagal lebih banyak daripada sepantaran anak gue coba. Karena mereka terlalu takut coba. Gue udah gagalnya segitu banyak, artinya gue coba lebih banyak lagi gitu kan. Nah, tapi gue mau ngelihatnya bukan kegagalan, tapi gue ngelihatnya ini. Kalian ada yang tahu patung King David yang keren itu, yang dipahat sama Michelangelo? Satu hari Michelangelo diwawancara. Dia bilang, Michelangelo keren banget patung lu, gimana caranya lu bisa menciptakan patung King David? Terus Michelangelo bilang begini, I did not create King David. I simply chip away marble yang bukan King David. Jadi gue ambil satu blok batu, habis itu gue chip away yang bukan King David. Nah, gue ngelihat segala sesuatu yang gue coba itu adalah yang bukan gue. Ternyata gue menyadari gue nggak suka F&B, ternyata gue menyadari gue nggak suka produksi, ternyata gue menyadari itu. Jadi gue chipping away yang bukan gue sampai akhirnya kelihatan, oh ini loh Gior. Sisanya mungkin ini yang gue suka gitu ya. Nah, tapi kebanyakan kita terlalu takut untuk coba-cobain chip away itu, akhirnya kita nggak pernah tahu kita ini siapa. Gitu. Nah, malah banyak yang bilang kalau ketika gagal kayak wah gila, gue ternyata memang bukan jalannya di bisnis nih gitu kan, atau mungkin kayak wah gue bener-bener gagal nih, gue failure gitu ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak kan malah pola pikirnya kayak gitu ya, Yor ya. Yes, and then satu hal yang gue mau tambahin, I think ini interesting topik hari ini start with small steps to reach big goals. And then gue semalaman gue berpikir, am I starting with small steps? Tunggu, small itu sangat relatif. Small buat siapa? Smallnya buat Gior, mungkin nggak small buat yang lain. Atau smallnya buat Mas Mufid tadi, dari Google, dari apa. Buat Gior itu besar banget gitu loh. Padahal menurut Mas Mufid itu small. Buat Gior besar. And then I realize this thing. Gue bilang gini, it doesn't matter whether it's big or small. Yang penting itu punya lu. Itu memang yang ada di hidup lu, yang ada di tangan lu. Gue mulai segala sesuatu dengan apa yang ada di tangan gue. Gue nggak coba memulai dengan apa yang nggak ada di tangan gue. Gue nggak coba mulai dengan network yang gue nggak punya, modal yang gue nggak punya, keahlian yang gue nggak punya. Gue selalu mulai dengan apa yang gue ada di tangan gue. Gitu loh. Jadi it doesn't matter whether it's big or small. It's just gotta be yours. Gitu loh. Waktu kita bilang big, sama big itu relatif juga. Ya kan? Ada yang big menurut gua, ada yang big menurut Mas Mufid, ada big menurut lu. Tapi it doesn't matter. Yang penting adalah that goal is yours.
Nah, kebanyakan kita selalu pikir gini, sekarang entrepreneur, semua jadi entrepreneur. Padahal itu bukan lu punya. Ikut-ikutan gitu ya. Iya, ini satu lagi bikin startup, semua bikin startup. Iya, gitu. Ini lagi ini nih, trader generasi corona, semua trading. Iya, semua. Benar. Jadi karena mereka selalu kepikirnya itu big. Kalau big berarti harus duitnya banyak, startup. Kalau nggak trading gitu. Padahal nggak kayak gitu. Kita harus mulai dengan apa yang kita punya dan mengambil mimpi yang punya kita juga. Jadi kadang-kadang mimpinya mungkin nggak sekeren Mas Mufid gitu loh. Keren banget 1 tahun 10.000 user gitu ya. Waduh, itu mind blowing. Tapi gue punya dream juga and it's mine gitu. Jadi kita semua nggak perlu, tadi di awal ada ngomongin tentang insecure, nggak perlu insecure. Kenapa orang itu punya gua? Ya nggak sih? Gue selalu kasih perumpamaan kayak gelas tidak akan pernah insecure sama iPhone. Dia bilang, kok lu bisa touchscreen sih? Ya enggak lah, gelas punya fungsinya sendiri menampung air buat minum. Dia nggak bakal insecure sama iPhone. Ya nggak? Tapi kalau kita mikirnya adalah semua orang harus jadi iPhone, kalau aus minumnya pakai apa? Benar, gitu benar. Jadi tapi memang kadang-kadang ketakutan ini ketakutan lanjut, ini kan emang kayak manusiawi gitu ya, Yor. Ini tadi setelah gue ngelihat cerita lo tadi, dengerin ceritanya Mufid, ada satu benang merah yang gue pelajarin. Kalian gila guys, you're crazy gitu. Kayak Mufid bukan ngebuang ya, nolak Google buat mulai pekerjaan lo. Dari tadi mau jadi pendeta, habis itu bisnis gagal, masih dilanjutin gitu ya. Kalau misalnya lo bisa ngasih satu statement deh buat anak-anak atau buat teman-teman yang kayak masih takut nih, kayak tadi kan lo bilang insecure gitu kan, kayak wah gue pengen mulai tapi masih takut nih, ntar aja deh gitu. Apa yang membuat lo itu kayak akhirnya nggak, gue mulai, gue gila deh, gue jalan-jalan. I think yang ininya adalah the world did not owe me anything. Kalau gue mau berhasil, gue yang berhasil, gak ada yang kasih gue berhasil. I think satu statementnya adalah ini. Gue dulu di bio Instagram gue tulis ini moto hidup gue. Moto hidup gue begini, panjangnya umur itu di tangan Tuhan. Semua agree ya, panjangnya umur di tangan Tuhan. Tapi cara mati itu di tangan gue. Gue mau matinya jadi orang terhormat, gue mau jadi narapidana, itu di tangan gue. Kadang-kadang kita itu suka nggak tahu apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita nggak bisa kontrol. Panjangnya umur gue nggak bisa kontrol, itu Tuhan yang kasih. Tapi bagaimana gue menjalani umur gue ini, itu di tangan gue. Nah, kebanyakan anak muda kebalikan, dia mau kontrol yang dia nggak bisa kontrol. Aduh, gue kok orang tuanya nggak kaya kayak temen gue ya. Kok muka gue nggak cakep kayak dia ya, bisa jadi artis TikTok ya. Itu lu nggak bisa kontrol gitu loh. Iya kan? Tapi bagaimana lu menjalani hidup lu, itu lu bisa kontrol. Bagaimana apa yang ada di depan mata lu lakukan kerja keras, itu di depan, itu dikontrol kita. Waktu gue kuliah jam 9 sampai jam 4. Gue bikin bisnis laser cutting itu gue nggak punya mesin. Jadi gue pakai mesin orang mulai jam 7 malam karena workshopnya dia tutup. Mulai jam 7 malam gue kerjain project TNI sampai jam 3 pagi. Ya kan? Habis itu gue tidur, jam 7 pagi gue taruh bahan baku di kantin tempat gue jualan. Jam 9 gue kuliah lagi. Jam 4 gue selesai lagi. Gitu lagi terus. Weekend gue pergi ke Bandung, bikin jaket kulit, itu kulit tuh tadi. Kulit itu gue jualan jaket kulit, dalamnya batik. Gitu loh. Jadi ininya adalah kerja keras, struggling, itu dikontrol gue. Masalah gue dikasih modal sama bapak emak gue dikasih kuliah, gue lahir di Riau, gue lahir di mana, itu bukan dikontrol kita. Tapi kadang-kadang kita sukanya fokus sama yang kita nggak bisa kontrol. Itu sih menurut gue yang paling ini. Mantap, itu berarti fokus ke apa yang emang bisa lo kontrol. Kadang-kadang kita udah fokusnya ke yang nggak bisa kita kontrol, terus kalau ada sesuatu yang tidak terjadi yang di luar kontrol kita, akhirnya kita malah bingung, malah sedih gitu ya, dan akhirnya berlarut-larut kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Itu yang lebih parah lagi. Gitu. ini diskusinya makin menarik nih. Mending kita langsung aja panggil Mufid lagi, kita ngobrol bertiga. Mulai banyak juga pertanyaan. Ini gue kalau ngebaca di chat ada yang udah di up ke gue dari Marlina Sianipar. Nah ini mungkin bisa dijawab bareng-bareng nih sama Mufid sama Gior gitu ya. Banyak pejuang small business yang akhirnya hopeless karena banyak tantangan dan sulit mencari customer. Bagaimana cara menghadapinya saat ada di situasi ini? Wah, ini mah udah daily life-nya pebisnis lah ya. Silakan dijawab. Siapa dulu? Mufid dulu deh, Mufid gantian. Oke ya.
Menarik sih pertanyaannya. Kalau dibilang ya tadi ya, kegagalan yang pada saat menjadi titik terendah sih, menurut gua dari pengalaman gua adalah waktu itu kehilangan duit gede banget tuh waktu itu tuh, hampir ratusan juta gitu ya. Ya cuman kita berpikir kan kalau misalnya ya emang sih gagal sih, cuma kalau misalnya berhenti di sana gitu ya, ya otomatis kan hidup terus berjalan gitu. Tinggal pilihannya mau dijalanin lagi atau gimana nih gitu kan. Nah itu tergantung pilihan kita gitu. Dan alhamdulillah ya sempat bangkit sih pada waktu itu ya. Pada waktu itu benar-benar sempat bangkit. Gimana sih biar bisa apa ya menjalankan kehidupan lagi lah waktu itu gitu. Dan alhamdulillah kan sampai ini bisa lah berjalan gitu. Jadi yang saya bilang tadi kan kalau misalnya gagal bisnis itu saya udah berkali-kali juga gitu, berkali-kali menjalankan bisnis mau konvensional maupun yang digital ya. Kalau saya berbisnis sudah sejak SMA tuh. SMA udah konveksi dari Pekanbaru, kita reseller dari Bandung, kan Bandung ya biasa konveksi bagus-bagus ya biasanya ya. Kita pesan dari ini, biasa kita ke sekolah-sekolah bikin jaket angkatan. Nah, itu biasanya. Dan nah itu terus berkembang, tapi ya yang konveksi akhirnya gagal gitu ya. Terus bikin lagi selama kuliah juga aktif bikin software house ya, software studio, bikinin orang aplikasi gitu ya waktu itu lumayan waktu itu gitu menabung. Dan uang kuliah sempat beberapa tahun itu saya yang nanggung sendiri gitu kan. Jadi jangan pernah menyerah sih, kalau dibilang gagal ya pasti gitu, tapi kadang ada berpikir bahwa waktu di ID Cloud House ya, mungkin pernah sih waktu itu berpikir bahwa wah enak ya teman-teman waktu misalnya 1 tahun 2 tahun yang tadi ya, waktu gajinya masih kecil dan lain-lain gitu kan, kita berpikir bahwa enak ya teman kita yang sepertinya nyaman banget di kantor gitu kan, apalagi ini gitu kan. Kadang kita pernah berpikir di titik itu juga gitu, tapi akhirnya ya kita bersyukur gitu ya, bersyukur kita jalani, dan apa yang udah kita jalani sejauh ini ternyata benar-benar menjadi pilihan tepat bagi kita gitu. Dan membangun ID Cloud House juga yang perlu teman-teman ketahui adalah kita ID Cloud House itu tidak pernah mendapatkan investasi. Bukan berarti kita tidak ada investor yang tertarik gitu ya. Bukan berarti tidak ada investor yang tertarik. Kita dari awal ID Cloud House berdiri itu emang funding sendiri gitu ya. Maka kan tadi kan kelemahan dari bootstrapping ya orang nyebutnya dengan dana sendiri gitu. Kelemahannya adalah yaitu kita mesti nabung dulu nih. Kalau udah ada duitnya baru kita beli gitu. Jadi mesti sabar nih nabung duitnya gitu kan. Nah itu kita putar-putar terus gitu kan. Sampai akhirnya ya alhamdulillah di tahun 2015 ini ya setidaknya karyawan udah lebih dari 50 gitu ya. Kita ada di 3 kantor berbeda juga gitu kan. Dan total kita sekarang udah ada dari 100.000, dan rencana 2021 ini kita akan ekspansi ke internasional. Jadi kita bersaing dengan provider internasional lagi nih, bukan nasional lagi gitu ya kan. Jadi udah bisa berkompetisi secara internasional, dan itu produk-produk yang kita sedang eksekusi itu banyak banget sih, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari user-usernya kita juga pastinya gitu. Jadi ya takut gagal teman-teman gitu. It mean apa ya? Mungkin satu hal ya yang bikin akhirnya karakter kita kebentuk itu adalah, kalau misalnya motivator bilang follow your passion gitu ya kan. Kalau bagi saya kita ngebentuk passion kita gitu. Jadi bayangkan nih kalau misalnya Cristiano Ronaldo nggak berlatih dengan sungguh-sungguh gitu ya kan, ya nggak akan seperti sekarang tuh Cristiano Ronaldo gitu. Jadi ada kondisi di mana kalian terpaksa untuk ngelakuin itu gitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya kalian sungguh-sungguh dalam menjalankan apapun yang ada di depan mata kalian gitu, misalnya ya ini nih yang bisa kalian lakuin saat ini kemampuan yang bisa kalian lakuin gitu ya, kalian lakuin dengan sungguh-sungguh. Karena di satu kesempatan kadang orang beruntung itu belum tentu seberuntung yang kita dapatkan ya, tapi orang beruntung itu adalah orang yang siap di situasi kondisi yang mereka mendapatkan
mendapatkan peluang dari keberuntungan tersebut. Bayangin kalau ada suatu keberuntungan yang ada pada saat itu, ternyata dia nggak siap nih gitu. Ya otomatis kalian akan menyanyiakan itu gitu. Jadi siapkan diri kalian untuk bisa di waktu yang tepat gitu. Hingga akhirnya kalian menjadi orang yang tepat gitu. Itu sih. Oke. Thank you, Fit. Gantian nih, Gior. Silakan, Gior. Kalau ada yang mau ditambahin. Boleh diulangi pertanyaannya. Nyimak Mufid jadi lupa. Jadi singkatnya sih, ketika lo itu lagi hopeless banget gitu ya, apalagi customer lagi nggak ada nih, lagi susah banget gitu. Nah, apa yang biasanya lo lakuin? Bagaimana cara menghadapi situasi ini? Gitu. Mungkin kalau bisa gue tambahin pertanyaannya juga, apa yang membuat lo kayak bounce back gitu, bangkit? Kayak customer gue nggak ada, tapi gue harus bangkit lagi nih. Oke. I think yang pertama, nggak punya customer itu bukan unik punya 1-2 bisnis. Semua bisnis awalnya nggak punya customer. Jadi kalau ada Mufid yang punya 100.000 customer, awalnya dia juga nggak punya customer gitu loh. Iya, jadi awalnya masih dari nol ya. Iya, jadi itu bukan sesuatu yang sangat, waduh gimana nih gue nggak punya customer. Kalau nggak punya customer, caranya gampang, ada di kontrol kita cari customer. Gitu kan, kalau customer nggak mau, kita pikir kenapa customer nggak mau sama kita, gitu loh. Jadi kita create value yang mereka mau, gitu loh. Jadi itu sih yang menurut gue as simple as if you want to build a business, it's supposed to be hard. Kalau gampang semua orang jadi businessman. Kalau gampang semua orang punya perusahaan, semua orang menang award yang Mufid menang, gitu loh. Nggak bisa, emang harus susah. Dan itu expected kalau mau bisnis tapi maunya gampang. Semuanya udah ada, kliennya udah ada, modalnya udah ada, timnya udah ada, servernya udah ada, itu bukan bisnis namanya, gitu loh. Jadi memang bikin bisnis harus susah. Kejatuhan durian runtuh itu namanya, bukan bisnis. Gitu. Jadi itu. Nah kalau tambahannya bounce back. Bounce back gue paling cepet tau gak? Jadi mesin gue kebakaran, gue yang fire extinguish mesin gue. Habis itu teknisi gue yang bikin kebakaran, gue yang pok-pokin. Nggak apa-apa. Itu mesin gua. Itu ratusan juta di depan mata gua. Tapi gua pok-pokin ini sampai teman gua yang ada di situ, temen gua bilang gua nggak pernah lihat orang bounce back secepat itu. Dan gua pulang kok mikir, kenapa ya gua kok ini aja gitu ya. Yang pertama adalah menurut gua kebakaran itu bukan yang paling berat. I've been through hell. Gua dikeluarin dari sekolah Alkitab. Itu lebih berat daripada cuma kebakaran hilang berapa ratus juta. Gitu loh, gue merasa nggak punya masa depan, itu jauh lebih berat daripada itu. Jadi kalau lu udah di train, muscle-nya udah kuat, bounce back itu easy. Yang kedua adalah mental yang tadi. Mentalnya adalah kebakaran itu di luar kontrol gue. Tapi yang mengutus orang itu pegang mesin gue kan gue. Jadi itu salah gue, tanggung jawab gue. Artinya gue nggak bisa salahin siapapun, itu salah gue. So besok gimana? Ya kan salah gue, ya gue yang bikin bener lah. Gitu loh. Jadi mikirnya very logical, tapi kebanyakan kita mikirnya tuh sangat sukanya pakai manja-manja, nggak bisa kayak gitu loh. Mikirnya ya udah ini salah gue yang harus make it better, gitu loh. Jadi itu sih yang menurut gue. Pertama, train your muscle. Yang kedua adalah harus tahu mana yang lu kontrol, mana yang lu nggak bisa kontrol. And then yang lu kontrol dan salah perbaiki. Yang nggak bisa kontrol ya udah. Tuhan mau lu melewati itu supaya lu punya muscle yang kuat. Ya gak sih? Kayak gue selalu percaya begini loh. Kita selalu mintanya adalah, oh ya, gue mau kapasitas gue besar, gue mau jadi pemimpin yang hebat, gue mau jadi bos yang hebat, gue mau punya bisnis yang punya 50 karyawan, punya ini. Problemnya adalah kalau lu nggak pernah push limit lu sampai maksimal, ngapain Tuhan gedein kapasitasnya? Nggak ada gunanya tuh. Kapasitas kita besar itu karena lu nggak ngebuktiin anyway gitu ya. Kita harus push sampai beluber, terus Tuhan bilang, aduh udah beluber nih, gue gedein deh kapasitasnya. Gitu lah. I think itu sih cara pandang. Jadi ininya gue adalah lebih ke cara pandang, cara berpikir lo itu yang matters gitu. Oke. Jadi tadi yang menarik adalah buat bounce back itu butuh muscle gitu ya, butuh otot gitu. Nah otot itu dilatihnya dengan kegagalan. Jadi kalau misalnya lo gagal sekali 2 kali, ya udahlah ini anggap aja Tuhan lagi mendidik lo supaya muscle lo lebih kuat. Jadi ke depan lo akan bangkit lebih cepat lagi gitu kira-kira ya. Yor ya. Mantap. Oke, kita lanjutin dulu nih. Ini ada yang udah raise hand nih dari tadi sampai nge-DM gua.
Silakan Mas Satria Ragil. Silakan kalau mau langsung open mic ditanyain langsung ke teman-teman. Terima kasih. Suara saya jelas? Jelas. Ya, masuk Mas. Oke. Jadi pertanyaannya itu simpel aja. Gimana Bang Gior sama Bang Mufid ini mencari, ya jelas suara saya? Jelas. Ya, jelas. Masuk. Bagaimana Bang Gior sama Bang Mufid ini mencari jalan keluar dari kegagalan atau masalah yang sudah kalau saya di posisi itu pasti saya sudah down, sudah kayak nggak punya semangat lagi. Nah, bagaimana mencari jalan keluar agar apa yang diinginkan sebelumnya itu bisa tercapai? Ya, cukup seperti itu. Oke, dari Gior dulu, Yor. Ketika udah kelihatannya mentok nih, udah nggak ada jalan nih, gimana cara lo cari jalan keluar? Gimana cara lo cari jalan keluar? Jalannya, gue cuma percaya begini. What is the worst case scenario? Worst case scenario-nya adalah, paling jeleknya adalah kalau gue butuh makan, gue jahatin orang, gue masuk penjara 3 tahun, gue keluar, gue bisnis lagi. Tapi enggak lah, gue juga nggak pengen jahatin orang gitu kan. Jadi worst case scenario-nya apa? Mati. Waktu itu gue mikirnya sih merasa nggak apa-apa, kayaknya di sini juga nggak apa-apa deh. Ya jalan keluarnya nggak bakal dapet. Cara dia cari jalan keluar adalah harus jalan. Kan namanya itu jalan, harus dijalanin, nggak bisa diem aja. Motornya semua turun ke pinggir pantai, habis itu dia bilang apa? Bakar kapalnya semua. Maksudnya apa? Habis itu dia bilang apa? Today either we die atau we win, atau we conquer. Nah, problemnya waktu kita hidup, kita ngelihat hidup kita kayak gitu enggak? Kalau kita ngelihatnya ya nggak apa-apa lah, nggak cari jalan keluarnya, nanti ada mama saya mati, gue harus cari jalan keluarnya gitu. Jadi mentalnya jangan menunggu ya nanti ada jalan keluarnya, nanti begini, nanti begitu. Namanya jalan harus dijalan. Itu sih. Oke. Thank you, Yor. Jadi yang paling penting tadi ya, ketika lo mau nyari jalan keluar ya harus benar-benar dicari. Dan kalau misalnya tadi kalau kata lo begitu masih ada kapal, masih ada solusi yang lain nih gitu ya. Jadi kayak akhirnya kita punya banyak alasan. Tapi ketika kapalnya udah dibakar semua, ya udah gitu kan. Mau nggak mau lo harus maju supaya jalan gitu ya. Oke. Kalau gitu lanjut ke Mufid. Tadi ya dibilang buntu sih enggak sih ya. Cuman saya sih berprinsip kalau misalnya terlalu lama di masalah-masalah itu aja ya artinya saya nggak akan gerak di hidupnya. Tapi yang terpenting adalah lu harus belajar sih. Kita harus belajar dari masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya sih. Itu yang terpenting gitu. Nggak apa-apa sih gagal gitu. Tapi ya jangan sampai dibawa berlarut-larut gitu. Solusi itu pasti ada gitu. Pasti ada jalan-jalan keluar. Misalnya dirasa emang tidak memungkinkan ya itu.
kita harus paham kapan kita harus laju dan kapan kita harus berhenti, gitu ya kan. Kadang kita ada orang yang terlalu egois, udah gue yakin nih untuk bisa optimis, optimis untuk bisa jalan nih, sedangkan kalian udah ditahu suatu fakta kondisi bahwa ini nggak bisa jalan. Jadi kita juga mesti boleh idealis tapi juga mesti punya perhitungan yang tepat juga gitu. Jadi itu yang terpenting juga gitu. Jadi teman-teman sih kalau dibilang gagal, kalau misalnya gagal berkali-kali di suatu situasi yang sama, berarti kita nggak mesti evaluasi diri kita sendiri sih. Kenapa kita bisa gagal di suatu hal yang sama terus-menerus gitu kan? Apakah eksekusi kita yang salah atau seperti apa, itu mesti dievaluasi sih. Nah, jadi intinya adalah ada selalu ada jalan keluar sih. Jadi jangan berpikir ya kita masih muda, kenapa berpikir sempit gitu, seolah itu berakhir besok atau apa gitu kan. Tapi setidaknya sebisa mungkin ya kita terus bisa jalan, kasih kontribusi apa sih yang bisa kita lakuin di hadapan kita pada saat ini gitu. Itu sih. Oke. Thank you Fit. Ini ada, karena kita udah 20 juga, kita ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ini ada Taufi Kurovic, udah raise hand juga, udah chat juga, mungkin bisa open mic. Taufi Kurovic. Ya, halo Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufi Kurovic dari Undip. Saya ingin bertanya kepada semua narasumber. Nah, kan saya sebagai mahasiswa nih Kak, jika ingin memulai bisnis di saat kuliah, itu bagaimana cara kita untuk mengatur waktunya agar keduanya ini berjalan dengan beriringan? Dan satu lagi Kak, bagaimana cara kita untuk membangun rasa optimisme dan mempunyai rasa tidak peduli dengan nyinyiran orang di saat kita ingin membangun usaha? Itu saja Kak pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Thank you Taufi. Ini juga another daily life-nya pebisnis ya, dinyinyirin orang. Iya benar Pak. Kalau gagal disyukurin gitu kan. Iya benar Pak. Oke, kita mulai dari Gior deh. Penasaran nih gue bertanya jawabannya Gior. Pada saat lo gagal pasti banyak yang nyinyirin kan, pasti banyak yang nyukurin gitu. Gimana nih caranya lo bisa bertahan? Jawabannya kalau gue simple sih. Yang nyinyirin gue kagak bayarin makan gue juga. Ngapain gue dengerin? Maksudnya kan gue kalau lagi gagal gak ada duit, kan perut gue yang kocok kan dia kagak bayarin gue juga. Ngapain gue dengerin gitu loh. Jadi itu. Yang kedua adalah I think kalau lu tahu ada yang gak nyinyirin lu. And actually teman-teman gue yang waktu itu stay with me waktu I'm at my lowest point adalah teman-teman yang sekarang gue jadiin leader-leader di usaha gue sekarang. Gitu loh. Jadi gue tahu mana orang yang gue bisa percaya waktu banyak orang nyinyirin gue, karena pasti ada itu peluang untuk gue tahu mana yang gue gitu. Jadi kembali lagi ya, hidup ini benar-benar masalah perspektif. Kejadiannya bisa sama, lu lihatnya ke sini, gue lihatnya ke situ, hasilnya bisa beda. Gitu loh. Jadi kalau masalah nyinyirin itu sih menurut gue. Pertanyaan kedua ya. Soal pupuk optimisme. Kuliah sama kerja bukan sih tadi? Oh iya. Sorry. Kuliah sama kerja, betul. Oke. So ininya adalah gini. Nggak pernah ada di hidup kita pilihan itu benar-benar kayak dua-duanya mendesak. Itu gue udah jalanin. Gue ambil kuliah sambil 3 bisnis. Pilihannya begini. Ini UTS, kalau gue nggak kerjain 1 tahun lagi gue ngulang, atau ini bisnis gue bisa begadang nanti malam. Ya udah, logikanya adalah ya gue kerjain UTS gue. Jadi bukan memprioritaskan yang mana, tapi memprioritaskan yang tertentu di, dan itu adalah kerjanya pebisnis. Tanya Mas Mufid deh. Setiap hari kita punya 10 variabel di otak kita. Hari ini harus ambil kejadian ini, besok ya kan 10 variabel yang sama, hasilnya bisa beda. Makanya suka karyawan bilang bos suka pelin-pelan, padahal bukan. Karena kita ada berapa banyak variabel di otak kita harus ambil keputusan di waktu itu, dan waktu itu yang paling benar
gitu loh. Nah, yang satu lagi gue mau bilang lagi nih, orang selalu bilangnya kalau kuliah sama bisnis itu 50-50. Gue nggak pernah melihat waktu gue kuliah dan bisnis sebagai 50-50. Kenapa? Karena 50-50. Iya nggak sih? Jadi nggak pernah ada yang namanya 50-50. Karena ya 50-50 means 0-0. Atau kata ininya lagi gini, when everything is important, then nothing is important. Kalau semuanya penting, artinya semuanya nggak penting. Kalau gue ulang tahun besok, gue undang ini semua 200, itu 100%, 100-0. Hari ini 100 yang gue adalah ngomong di pemimpin.id detik ini. Tapi bisa aja istri gue habis ini telepon, dia kena misalnya jatuh di rumah, tiba-tiba 100 gue berubah jadi istri gue. Jadi hidup itu ngomongin ya wajar kalau kerja lebih banyak daripada tidur. Jangan dibilang work-life balance. Karena kebanyakan orang pusingin balance, akhirnya malah stres gara-gara nggak balance. Sekarang nggak bisa balance. Yang benar adalah komposisinya. Kalau kita mau masak nasi goreng, komposisinya nasinya harus lebih banyak daripada kecapnya. Bayangin kalau nasinya sama kecapnya sama, balance. Nggak jadi nasi goreng. Nah sama, gue fokus komposisi hidup gue akan mungkin malam kayak begini gitu loh. Jadi kayaknya gue meninggalkan kuliah gue meninggalkan ini gue. Ya wajar kalau lu kuliah sambil bisnis, artinya nilai lu kalau nggak A semua ya wajar, nggak usah merasa bersalah. Kalau lu lagi kuliah habis itu lagi UAS, UTS, terus tiba-tiba ada pitching yang lu nggak bisa datang, akhirnya nggak jadi klien lu, ya wajar, karena itu pilihan hidup kita. Setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya. Dan kalau kita bisa mix dengan pilihan-pilihan itu, kayaknya nggak ada pusing deh, kayak mana prioritas mana. Gitu. Mantap. Tadi nggak ada namanya 50-50 ya, 100% atau nggak sama sekali gitu ya. Oke, mau Fit, silakan Fit. Kalau mau nambahin Fit. Ya, gue sepakat ya dengan Mas Gio tadi. Lo kalau ngelakuin sesuatu itu ya harus benar-benar totalitas. Apalagi lo sudah berikrar untuk berjanji bergabung di dalam suatu organisasi, kuliah, atau misal lo mau pengen berbisnis, ya kan? Artinya lo sejak awal ada komitmen. Kalau kuliah ya udah lo udah komitmen untuk menyelesaikan itu, walaupun di tengah jalan misalnya ada hambatan dan lain-lain gitu kan. Nah, bisnis juga sama gitu. Pikirkan bisnis itu bukan soal lu doang gitu kan, tapi juga soal karyawan kita, nah gimana nih nanti gitu kan. Pikirkan juga tentang masa depannya, faktor eksternal lain yang perlu diperhatikan gitu. Ya tadi bilang kan, itu saya membangun ID Cloud di kondisi lagi skripsi, itu juga lagi aktif bantu Google di Bandung ya waktu itu ya, komunitasnya gitu kan. Dan juga beberapa aktivitas lain gitu. Nah itu bisa balance semuanya gitu, bisa alhamdulillah lancar semua gitu. Itu karena mungkin karena terbiasa sibuk kali ya, udah terbiasa sibuk, jadi sepertinya udah tahu mana prioritas. Jadi pada saat ngerjain udah tahu gitu kan. Ya jadi itu sih yang terpenting, manage waktu. Kemudian yang kedua tadi ya? Cara kalau misalnya ada yang nyinyirin lo, Fit, misalnya pada saat lo gagal. Nyinyir ya. Nyinyir. Apa ya? Gimana kalau dibilang nyinyir ya? Kadang gagal. Sampai hari ini juga pasti banyak yang nyinyir nggak sih? Iya, pasti banyak sih. Gitu. Cuman bagi gue adalah, tadi gue mau nambahin juga ya, ibaratnya sebagai pemimpin, yang terpenting adalah lo harus benar-benar bisa ngasih keputusan dibanding tidak sama sekali. It mean juga keputusan lu benar atau salah gitu. Jadi supaya apa ya, nanti biar teman-teman yang di bawah juga paham gitu. Ya kalau misalnya pun gagal atau salah ya tidak kan bisa evaluasi kan. Tapi daripada tidak sama sekali, yang terpenting adalah lu harus bisa ngambil keputusan sebagai leader gitu. Itu penting banget sih untuk kita ya.
Terus ya tadi nyinyir itu jujur banyak banget sih. Bahkan orang lebih melihat saya apa ya itu seolah-olah sukses banget. Bayang nggak sih? Sukses banget. Tapi mereka pernah ngelihat nggak sih jatuh bangunnya kita dalam bangun bisnis itu dari awal sampai akhir itu seperti apa gitu. Itu yang mungkin nggak terlalu banyak di highlight oleh orang sih. So, jangan ngelihat bisnis dari lu udah sukses sekarang, lu udah gede sekarang, bukan seperti itu sih. Nah, jadi coba belajar banyak dari orang tersebut tentang pengalamannya sih, bagaimana dalam membangun bisnis. Sehingga itu bisa jadi pembelajaran gitu. Itu sih. Oke. Haji, saya Thank boleh you banget, tambahin nggak? Mufid. Yes, silakan. Yor. Gimana, Yor? Ini tiba-tiba kepikir satu ilustrasi yang cocok banget buat hari ini. Kadang-kadang gini, kan kita start with small to go, right? Kadang-kadang kita kalau ngelihat kayak Mas Mufid gini kan, kita lihat, wih, Mas Mufid ini kayak pohonnya di rumah, di pekarangan dia tuh udah rimbun sekali. Dia udah makan jeruk hasil tanaman dia dari 2015. Terus kita biasanya, wih, mau juga nih kayak Mas Mufid gitu kan. Problemnya adalah kalau kita minta sama Tuhan mau makan buah jeruk, Tuhan nggak pernah kasih kita buah jeruk. Tuhan nggak kasih kita pohon jeruk. Tuhan kasih kita bibit jeruk. Bibit jeruknya mau nggak kita tanam. Gitu. Nah, problemnya waktu kita masih punya bibit jeruk, orang nyinyirin, kita kabur. Artinya apa? Tuhan udah kasih kita bibitnya, kita kabur cuman gara-gara orang lain nyinyirin kita. Memang kelihatannya cuman biji kecil, ya kan? Tapi 5 tahun kemudian bisa jadi 100.000 user mau go internasional. I think itu cara kita ngelihat grup. Tuhan nggak pernah kasih kita langsung buahnya, Tuhan kasih kita bibitnya kecil. Tapi jangan pernah takut dinyinyirin orang. Gitu sih kalau tambahan dari gue. Mantap. Closingnya keren banget nih. Dua orang malam ini benar-benar gue belajar banyak banget. Dan mungkin kalau bisa gue simpulin dari diskusi kita malam ini, gue sering banget ketemu orang-orang kayak Gior, ketemu orang kayak Mufid gitu ya, yang mereka istilahnya berhasil dalam bisnisnya gitu ya. Satu hal yang selalu gue pelajarin dari orang-orang macam mereka ini gitu ya, mereka itu tetap berjalan apapun yang dihadapin di depannya gitu. Dan biasanya orang-orang yang gagal itu ya tadi, ketika ada yang nyinyirin, ketika gagal sekali, ketika gagal 2 kali, mereka mundur gitu. Dan itu yang membedakan orang biasa dan orang yang berhasil gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman hari ini juga bisa belajar nih dari Gior sama Mufid, dan kita percaya bahwa nggak ada tuh namanya pelaut itu lahirnya di danau yang tenang gitu ya. Pelaut yang handal itu ya lahirnya pasti dia ketika udah berhasil menghantam badai dan mereka nggak mati gitu ya, dan mereka jadi lebih kuat lagi gitu. Oke, mungkin itu aja diskusi kita malam ini. Gior, Mufid, thank you banget udah datang malam ini, udah sharing di teras kita gitu ya, di teras belajar. Kapanpun misalnya kita mau gantian silahkan gitu ya, dan nanti jangan bosan-bosan buat kita undang lagi gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ini pesanan dari panitia, kita disuruh foto bareng dulu teman-teman. Jadi silakan panitia, siapa nih yang mau foto? Hasna? Ini kita di startup kayaknya pakai kaos semua ya. Yoi. malah kalau nggak pakai kaos ya kita nggak so startup gitu ya. Oke, siapa nih Hasna? Tuh hitung ya. Mungkin ini yang narasumbernya dulu ya, yang bertiga ya, Mas Gior, Mas Mufid dan Aji. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin ada mau ganti gaya lagi? Ganti gaya. Narasumber. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you guys, thank you Gior, thank you Mufid. Teman-teman yang mau sharing silakan sharing. Juga jangan lupa tag @pemimpin.indonesia, @giorando, sama @mmufidlutfi. Jadi ini 3 Instagram kita. Kalau mau tag gue juga silahkan @aji_suradika. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, thank you sekali lagi Gior, Mufid. Mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you guys. Amin. Terima kasih banyak Mufid, Gior, keren banget. Aji, thank you. Thank you Bu Susi.
Oke, aku kembaliin ke MC, ke Nadia. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Aji, terima kasih sekali lagi untuk Mas Gior, Kak Gior, dan Kak Mufid, selaku juga ada Ibu Susi dan Ibu Sari, juga terima kasih sudah hadir ke acara malam ini. Mungkin sebelum kita akhiri sesi malam ini, boleh nih ada yang mau sharing apa yang sudah kalian dapat pada sesi malam ini, mungkin bisa menggunakan feature raise hand. Ayo, pada nyimak nggak nih? Oh, ada nih, ada yang raise hand. Wah, hilang. Tadi kayak ada yang raise hand. Oke, ada yang raise hand. Ini ada Kak Nopra Agusduri. Halo Kak, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Kak Nopra? Oke. Maaf Kak, masih di mute mic-nya. Oke. Boleh nih Kak sharing udah dapat apa aja sih dari sesi malam ini dari Kak Gior sama Kak Mufid? Dari Kak Gior dulu, itu sangat bagaimana mencontohkan bagi struggle menjadi seorang manusia, menunjukkan bahwa semuanya itu bisa. Apakah bisa didengar Kak? Suaranya sangat jelas, bisa didengar kok. Oke. Dari Kak Gior bisa dilihat bahwa struggle sebagai manusia untuk sukses itu, untuk menunjukkan mimpi itu menjadi nyata, tidaklah mudah, tapi memang semuanya mudah. Kecuali hidup abadi mungkin tidak ada, karena pada akhirnya manusia akan mati. Kemudian dari Kak Mufid, dari Kak Mufid sendiri kayak gambaran bagaimana saya sebagai seorang anak daerah yang lalu berpikir saya adalah hal yang kecil. Kemudian saya melihat Kak Mufid dari orang Riau, dari anak daerah juga, bisa tumbuh menjadi orang yang sangat besar, sampai membangun sebuah startup juga, yaitu ID Clouds. Itu sungguh-sungguh menyentuh bagi saya untuk malam ini. Itu saja Kak dari saya. Baik, terima kasih Nopra. Semoga bisa sesukses Kak Mufid dan Kak Giorando. Mungkin bisa lebih sukses ya dari kedua narasumber malam ini. Amin. Terima kasih Kak Nopra udah mau sharing apa yang sudah didapat dalam sesi malam ini. Sebagai tanda terima kasih, Kak Nopra bisa mendapatkan hadiah dari kami. Bisa langsung aja hubungin ke tim panitia kami. Mungkin bisa sekarang bisa di-up untuk presentasinya. Oh ya, mungkin untuk Mas Gior dan Mas Mufid dipersilahkan untuk live terlebih dahulu. Namun jika kalau misalkan mau stay juga gak apa-apa kok. Baik. Oke, di sini. Thank you ya semuanya. Saya izin dulu. Salam buat semuanya. Salam kenal. Terima kasih banyak Kak. Selamat tinggal Kak. Terima kasih untuk ilmunya, bermanfaat Kak. Thank you. Terima kasih Kak. Oke, di sini ini kita ada pengumuman nih untuk next Teras Belajar 7. Apa sih yang bakal dibahas nih? Jadi kita bakal bahas pursue higher education, is it worth the cost? Nah, ini untuk sesi Teras Belajar selanjutnya ini tuh dalam kolaborasi dengan Indonesia Scholarship Center. Bisa aja langsung, kalau misalnya langsung mau daftar di bit.ly/daftar TB7. T dan B-nya huruf kapital. Boleh nih langsung daftar untuk sesi Teras Belajar selanjutnya biar gak ketinggalan, karena pasti mungkin di sini ada yang bakal mau cari-cari beasiswa nih, langsung aja join ke sesi Teras Belajar selanjutnya. Oke, sama tim panitia udah dikirimkan linknya di kolom chat, bisa aja langsung klik linknya dan daftarkan diri kalian langsung. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, kita juga ada nih lomba menulis dari Paragon. At Grow at Paragon ada di sini ada Innovation Mindset Challenge dengan total hadiah 16,5
16,5 juta. Di sini kalian bisa nih menulis tentang innovation in education, innovation in industry, innovation in women empowerment, innovation in environment, dan innovation in healthcare. Langsung aja, bisa langsung cek posternya di @grow@paragon. Dan ayo, pasti di sini ada penulis-penulis yang hebat nih di sini, langsung aja join. Lumayan loh nih hadiahnya besar. Dan keluarkan dan tunjukkan sisi-sisi kreatif kalian. Dan di sini kita juga ada nih acara pemimpin bersama Paragon. Ini ada acara Purposeful Branding ala Indonesia. Speakersnya ada Kak Putri Kirana, Kak Irfan Prabowo, dan Kak Mesti Aryo Tejo. Bisa aja langsung daftar kalau mau join di bit.ly/PN-event-MKT. Mungkin sama panitia bisa langsung dikirimkan aja linknya di grup chat. Ada lagi nih acara, wah pemimpin ID tuh emang acaranya banyak banget guys, jadi kayak seru-seru deh acaranya, nggak cuma teras belajar aja. Nah di sini tuh ada Wijaya Talk, Investment 101 for Youth. Di sini ada Kak Geraldo Kiliari sama Kak Julius Kurniawan. Dengan hostnya ada Kak Ati Maditian. Itu acaranya hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021. Bisa aja nih langsung daftar di link registrasi yang sudah tertera di posternya. Nah, ada lagi nih. Ini juga sama serunya kayak teras belajar. Ada titik temu 6. Untuk yang akan dibahas adalah transformasi organisasi. Untuk pembicaranya ada Kak Rangga Alam Purnama, Kak Indah Primadesi, Kak Muhammad Nurdiansyah, dan Kak Imam Syahid. Bisa aja langsung di bit.ly/titik-temu-6. Oke. Baik, ternyata tak terasa udah sampai di penghujung acara aja. Terima kasih semuanya. Mungkin saya di sini mau minta tolong peserta teras belajar malam ini untuk mengisi link feedback untuk tim panitia teras belajar di bit.ly/feedback-tb6. Mungkin sudah diberikan linknya di bawah. Bisa langsung diisi aja. Mungkin kalau misalkan kalian punya ide kita perlu bahas apa aja selanjutnya, bisa nih kasih tauin ide-ide kalian di feedback TB6. Oke, mungkin bisa diputarkan nih satu lagu sambil menemani di feedback. Nah, sambil kita menunggu peserta malam ini untuk mengisi form feedback, ternyata yang dapat hadiah cuma nggak Kak Nopra doang loh. Ada nih peserta lainnya bisa dapatkan hadiah dari pemimpin.id. Mungkin bisa ditampilkan? Oke, sepertinya ini ada kesalahan, mungkin akan di-refresh terlebih dahulu. Bagaimana nih peserta teras belajar malam ini? Boleh nih kasih reaction atau mungkin bisa komen di chat box mengenai sesi malam ini. Seru nggak nih? Kayaknya kok sepi aja nih. Boleh dong dikasih tahu. Oh, ada yang bilang seru banget. Wah, semoga sesi malam ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Gimana? Seru kan? Gimana? Apalagi untuk ini nih, sesi teras belajar 2 minggu lagi. Pasti lebih seru lagi. Mungkin yang di sini yang baru di teras belajar sekali bisa nih. Jadi 2 kali ngikut teras belajar 7.
Kak, cara dapat giveaway-nya gimana? Wah, mungkin bisa ya dipersiapkan untuk teras belajar selanjutnya. Buat dapat giveaway itu gampang, guys. Kalian tuh harus menjadi peserta yang interaktif. Dan jangan lupa juga nih sharing keseruan malam ini di Instagram kalian dengan tag @pemimpin_indonesia, @pemimpin.indonesia, @aji_suradika, dan kedua pembicara yang akan ada di teras belajar. Dicatat ya guys, nanti siapa tahu teras belajar selanjutnya kalian loh dapat giveaway-nya. Oke, sepertinya ini akan di-share nih pemenang giveaway dari pemimpin.id. Selamat untuk Taufik Kurofik dan Nova Agus Duri. Untuk Kak. hadiahnya. Bentar Kak, namanya itu salah Kak, itu namanya harusnya Nopra bukan Nolpa. Nopra, oke. Mohon maaf ya atas kesalahannya. Atas nama Nopra ya, Nopra Agus Duri. Selamat untuk kedua peserta teras belajar malam ini. Bisa aja langsung hubungi narahubung kami, Fadli, di nomor yang sudah tertera di presentasi kami. Jangan lupa dihubungin ya guys, nanti itu lupa lagi hadiahnya. Oke, mungkin ada yang udah ini belum nih, udah selesai belum nih link feedbacknya? Kok saya nggak bisa buka link daftar Bitly daftar TB7? Oke, mungkin tim panitia ada yang bisa membantu? Bentar ya. Sepertinya tidak ada masalah, itu bisa saja langsung diklik link yang sudah tertera di chat box Zoom. Yang baru udah bisa, ya betul kali, yang baru udah bisa. Langsung aja daftar nih. Mungkin kalau misalkan kalian punya kenalan teman-teman yang penasaran banget nih tentang seputar beasiswa dan sejenisnya, boleh nih diajak, ayo datang teras belajar yang 7. Oke. Baik, sepertinya sudah mengisi link feedback. Jika belum, boleh dilanjutkan mengisi link feedbacknya. Di sini saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya juga mewakili tim teras belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami buat. Saya Nadia Lisa, mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di teras belajar 7 selanjutnya. Bye. Terima kasih. Ya, sama-sama.